Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Aldiansa Purwanto, bisa dipanggil dengan Bundol. Teman-teman saya sering memanggil saya Bundol. Saya asal dari Jepara, dari program studi hubungan internasional angkatan 2022. Untuk kesan saya dari perkuliahan yang dilaksanakan di Sekolah Banyu Bening ini, menurut saya memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, tentunya memberikan wawasan-wawasan baru untuk saya sendiri dan teman-teman. Karena sebelum diberitahu di kelas mengenai adanya sekolah air hujan ini, saya memang benar-benar belum tahu. Jadi memberikan pengetahuan bagi saya sendiri dan teman-teman yang nantinya bisa dimanfaatkan. Yang seperti Ibu katakan, kita mendengarkan di sini, alangkah baiknya untuk dimanfaatkan dan diterapkan setidaknya. Dan kita bisa merefleksi diri kembali untuk mengaitkan segala sesuatu tadi yang Ibu katakan dengan religius. Karena sejatinya kita harus paham siapa kita dan dari mana kita. Maka dari itu air hujan itu kan sangat bermanfaat ya Bu. Datang dari Sang Pencipta untuk kita semua, dan pikiran orang-orang kan nggak ada gunanya menampung air hujan, tapi dibalik itu tuh banyak manfaatnya. Nggak sekedar air hujan turun dan disia-siakan, itu kan malah ujung-ujungnya mubazir. Nah, di sini memberikan wawasan untuk saya sendiri dan teman-teman untuk nantinya memanfaatkan sebaik-baiknya air hujan itu. Nama saya Saskia Pramandari Sahanaya dari jurusan HI. Asalnya dari Kalimantan Tengah. Testimoninya ikut komunitas ini menurut saya bagus banget. Soalnya juga di Kalimantan juga curah hujannya tinggi untuk sekarang. Tapi kadang juga bisa kemarau, dan buat pembelajaran untuk memfilter air itu cukup bagus juga. Karena kan kadang juga bisa freeze air, dan itu tuh menampungnya juga dari sistemnya kan kita baru tahu dan baru belajar kalau misalnya air hujan juga manfaatnya banyak gitu. Nggak cuma bisa ditampung untuk cuci piring atau sebagainya gitu, tapi untuk bisa diminum, untuk bisa dibuat produk-produk yang bisa dipakai gitu. Terima kasih Bu Kuning. Ini kesempatan saya datang pertama ke sini, meskipun ceritanya sudah didengar lama, karena Pak Ade dan Mbak Rani pernah di sini dan cerita katanya kopinya enak gitu. Yang jelas setelah mengikuti ini, pertama yang saya rasakan adalah ada urgensi, ada kedaruratan yang kita harus masukkan dalam kepala tentang pentingnya air itu dan bagaimana kelangkaan air itu sudah di depan mata. Artinya kalau tidak dilakukan sekarang, maka kita akan menyesal nanti di belakang. Mungkin juga karena saya sudah punya anak gitu ya, memikirkan bahwa mungkin hari ini saya masih jarang menghadapi kelangkaan itu gitu. Tetapi entah nanti bagaimana dengan anak-anak saya atau mungkin cucu-cucu saya dengan pola konsumsi kita yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi itu yang tadi saya yang muncul di kepala saya ketika Bu Kuning tadi menunjukkan tentang hitung-hitungan, kalkulasi betapa kita belajar banyak untuk air yang seharusnya itu gratis gitu. Itu karena mungkin ketidakpedulian kita, mungkin karena kita tidak berpikir panjang gitu, sehingga pikirannya pragmatis, lebih baik membeli. Terus terang sampai hari ini saya tinggal di Bantul Bu. Kebetulan sumur saya banyak sebenarnya airnya, tapi kebetulan selalu mengandung kapur, sehingga tidak layak untuk konsumsi, tidak layak untuk untuk mandi paling. Tapi karena dekat dengan pabrik, kadang-kala sumur saya juga kemasukan air limbah sehingga beberapa waktu yang lalu saya bahkan untuk mandi saya beli aqua isi ulang. Sehari itu rata-rata 30-50 ribu untuk mengisi bak untuk mandi, karena airnya kalau sedang pabrik giling itu pasti masuk ke sumur saya rata-rata, dan kadang itu butuh waktu sampai 2 minggu gitu untuk benar-benar kembali bersih. Sampai akhirnya setelah lebaran kemarin saya sudah tidak tahan lagi dengan fenomena membeli air galon. Jadi tiap hari itu tukang galon hilir mudik datang membawakan air
untuk mandi dan untuk minum gitu, sehingga setelah Lebaran itu akhirnya saya langganan PAM. Tapi PAM juga itu ternyata ada jamnya, jam sibuk dan jam tidak. Kalau sibuk tuh airnya kadang mengalir dengan sangat terpaksa gitu dan tidak bisa mandi. Ujung-ujungnya ya air galon lagi dimasukin ke bak. Jadi ini semakin relate ya, semakin pas dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu. Karena saya pernah di satu saat ketika belum langganan PAM, belum beli galon itu saya menampung air hujan. Karena hujan deras dan kebetulan talang air di rumah saya itu relatif banyak, jadi saya beli ember-ember yang ukuran besar itu untuk menampung. Tapi saya tidak sampaikan ke keluarga saya, suami maupun anak-anak, bahwa ini air tampungan hujan. Pokoknya kalau mereka lagi nggak ada, saya pindahkan itu ke dalam bak. Yang penting mereka bisa mandi, kalau air saya beli. Artinya sebenarnya saya sudah berpikir menampung itu hanya sebatas untuk bersih-bersih gitu, belum untuk dikonsumsi. Artinya mungkin perlu ditingkatkan levelnya. Itu Bu, matur nuwun untuk ilmunya dan pencerahan serta pengingatnya. Mudah-mudahan ini membangunkan kita semua bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? HIUMD. Salam air hujan, berkah, berkah, berkah. Ngombe